Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya ingin memodifikasi solar panel 20 WP ya. Jadi biar keluar 5 volt, arusnya kurang lebih ya ada 4 ampere gitu ya. Jadi ini setara mungkin kayak yang panel 6 volt 25 WP. Itu sama guys ya. Dari segi arusnya itu sama, cuma beda tegangan aja. Kalau yang dijual di toko-toko Tangerang itu ya panel surya 6 volt itu ya tegangannya 6 volt. Nah kalau dari saya itu kurang lebih hanya di 5 volt guys ya. Nah untuk panelnya sendiri ini panelnya lumayan sulit daripada yang 10 WP. Kurang lebih mungkin ya ada itu 6 bulan lebih kemarin ya saya terakhir modifikasi solar panel yang 10 WP. Nah di video kali ini karena agak susah jadinya kalian simak terus untuk videonya biar nggak keliru ya, soalnya yang 10 WP kemarin juga banyak yang keliru jumperannya, jadi ada yang komplain juga arusnya hanya keluar 1 ampere yang harusnya kan 2 ampere gitu ya. Nah oke, di video kali ini biar nggak salah tangkep gitu ya, jadi jangan di skip untuk videonya agar kalian memahami jalurnya. Oke guys ya, untuk saya yang mau saya modif ini mereknya ST Solar guys ya. Ini 20 WP untuk ukurannya. Nah ini nanti saya zoom. Untuk spek max powernya 20 WP, tegangannya 17,8 volt, arusnya di 1,13 ampere. Untuk VOC nya dia di 21,8 volt, untuk short circuit atau konslet di 1,19 volt ya, untuk berat di 1,8 kg. Nah seperti ini. Nah ini susahnya gini guys ya, kalau kalian nemu panel yang jumperannya itu main 2 seri ya. Jadi panel itu rangkaiannya seperti baterai ya, ini satu sel ini dia ada kutub positif dan negatifnya, kemudian ini di seri ke bawah, ini jalur seriannya jumperannya, kemudian di bawah jadikan satu ya, satu busbar, kemudian dihubungkan di panel yang baris kedua sini. Ini juga di seri sampai atas, jadi dari persel ini di seri, kemudian di jumper sampai sini di seri lagi guys ya. Nah kalau kalian putus jalurnya di tengah sini, nanti yang keluar itu kurang lebih 9 volt, arusnya kurang lebih ya ada 2 ampere gitu ya. Tapi kalau kalian putus dari tengah sini jadi 4, nanti kan ini kalau kalian kalian bisa lihat ini per kotak ini ya, ini dia kayak panel 5 WP. jadi kalau 5 WP dia 5 volt 1 ampere. Nah ini kan ada 1 2 3 4. Nah ini sebisa mungkin rangkaiannya di paralel ya, 4 baris ini nanti ketemunya 5 volt 4 ampere. Nah untuk jumperannya kalian putus bagian tengah sini ya. Kalau yang di jumper di sini ada 2 seri, maksudnya sampai sini di seri, kemudian di jumper lagi di sini di seri ke atas ya. Nanti akan saya bandingkan dengan panel yang 4 seri. Kalau ini yang 2 seri ya, maksudnya ke sini kemudian di seri ke sel yang baris kedua sini. Nah ini kalian putus jalur tengahnya. Untuk ST Solar enaknya dia dikasih sekat ya, atau garis potong untuk ujungnya, jadi pembatas lah untuk tengahnya, berarti di sini. Nah ini kalian putus ya jalurnya ini. Nah lumayan susah karena gangnya pertama kecil, yang kedua jumperannya itu banyak guys ya. Jadi satu baris ada 5 jumper, kalian harus putus satu per satu, jangan sampai kena selnya juga. Jadi kalau kena sel bisa pecah ya. Nah untuk perbandingan antara 2 seri dan 4 seri yang tadi saya bilang, saya ada panel satu lagi ya. Nah untuk panelnya ini kalau dari segi dimensi ya kurang lebih sama ya, agak panjangan dikit. Nah kalau yang ini dia serinya ada 4, jadi per selnya dia hanya segini ya, pendek, cuma dia lebar ke bawah. Nah sampai sini di seri, nanti dia naik lagi, nah ke atas, nanti di atas di seri ya. Nah ini di seri kemudian turun lagi ke bawah. Nah sampai bawah ini nanti di seri lagi naik ke atas. Mohon maaf bila kurang terlihat. Untuk jumperannya ini yang saya maksud, ini kan batas skatnya, jadi ini per lembarnya, kemudian sampai sini di seri dengan lembar kedua. Kalau yang di sini kan lembarannya langsung panjang tuh ya, tapi garisnya ke bawah. Nah sedangkan di sini di seri ke baris yang kedua. Kalau di sini baris pertamanya ada 4 ya, 1, kemudian di sini di seri kedua, kemudian sampai atas tadi ya.
sampai sini, nanti di seri lagi 3. Nah sampai sini nanti di jumper lagi di seri 4 ke atas, ini nanti ke outputnya sebelah sini, ini nanti ke bawah ya. Nah di bawah nanti dia jalur outputnya di sini. Nah ini kelihatan ya, ini sekat dari outputnya. Kemudian di tengah-tengah sekat ini ada jumperan yang sini, nanti ini yang diputus juga. Kalau yang ini lumayan mudah tapi banyak jumperannya. Nah yang ini lebih sedikit jumperannya, cuma dia potong tengahnya sini yang paling susah ya. Mohon maaf bila penjelasannya agak ribet ya. Oke, langsung ke pemotongannya ya. Jadi kalian kalau nggak ada petunjuknya kayak potongan ini, kalian hitung aja sebaris full itu berapa, nanti cari titik tengahnya ya, kira-kira tengahnya di sini, nanti kalian putus. Nah banyak juga yang kemarin bilang cara motongnya gimana, maksudnya kan kemarin saya nggak nunjukin waktu ngater atau ngelupas bagian ininya ya, kulit belakangnya. Nah ini akan saya contohkan ya, sebentar saya cari posisi yang enak. Nah seperti ini, saya biasanya kalau susah ini pakai tang, kalian buka ke atas biar mempermudah. Kemudian di bawahnya diberi cahaya. Nah ini kan terlihat ya, nanti ada jalur jumperannya itu besi yang ini. Nah ini kalian potong tengah dulu besi yang ini ya, ini tengah-tengahnya kalian potong. Nah kalau lebih mudah belakangnya kasih cahaya, nanti terlihat besinya kan. Oke, saya potong dulu. Nah mohon maaf kaki saya terlihat untuk dudukan aja, mohon maaf ini agak susah ya posisinya, semoga kalian bisa nerapin. Nah ini biasanya langsung dikerik aja, kalau enggak ya dibuat garis potong dulu seperti ini. Ini enggak kena platnya ya, jadi dilebarin kemudian dibuat area potong lah pokoknya. Nah kalau sudah tinggal dikerik ya, pelan-pelan, kalau bisa pakai cutter yang matanya baru. Kalau ini udah bekas guys ya, tapi masih bisa kok. Nah ini dikerik aja pelan-pelan, jangan sampai platnya nanti kepotong ya, usahakan jangan nyentuh platnya lah pokoknya. Kalau sudah nanti dipotong seperti ini garis tengahnya. Oke. Nah kalau sudah kepotong kemudian dicongkel biar platnya itu naik ya. Nah ini plat ke-1 sudah bengkong, kemudian plat kedua. Jadi kalian hati-hati ya, karena ini pakai cutter, jangan sampai kena tangan ya. Soalnya saya hampir kejadian ya, sering sih meleset gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini platnya sudah saya putus dan saya belokkan ke samping, nanti kalian tinggal solder aja untuk dari depannya seperti ini. Nah ini sudah bolong kan, ini platnya sudah putus jalurnya. Nah ini yang bagian tersulitnya di jumperan ke tengah ya. Nah ini kan terlihat ya, ini yang dipotong nanti. Ini jumperan kecil-kecilnya ini yang susah nanti dibuat sama persis kayak gini ya. Jadi saya harus fokus dulu, mungkin nggak saya rekam. Jadi kalian bisa lihat tadi proses pengerikannya di cutter itu kayak gini ya kira-kira. Kemudian kalian terapin di sini yang sel jumperannya kecil-kecil ini. Ini kalian putus kayak tadi itu. Makanya ini paling sulit ini. Oke, saya potong dulu, siapa tahu bisa ya. Kalau ini ganggu tinggal dilepas aja nggak apa-apa, ini merek aja kok. Nah ini sudah saya jumper, ini kalian bisa nilai sendiri. Banyak sekali yang meleset, jadi hati-hati sekali kalau mau modif yang 20 WP. Usahakan kalau kalian itu udah punya pengalaman ya kalau pakai cutter. Kalau yang awam saya tegaskan janganlah sekali-kali, karena bahaya sekali. Karena saya aja mungkin bisa dibilang sudah pengalaman ya, karena dulu di percetakan itu sering ngater, dan juga saya juga sering modifikasi yang 10 WP. Ini aja masih banyak yang meleset ya. Nah untuk meleset ini dia nggak tembus sampai sel ya, jadi itu ketika meleset itu dia hanya di permukaan aja, nggak sampai sel dalam. Nah untuk selnya ini alhamdulillahnya aman semua ya, jumperannya ini yang tengah ya, jadi nggak ada kerusakan pada sel. Jadi hati-hati juga kalau misalnya ngater
terlalu dalam, nanti bisa rusak sel ya. Nah untuk jalurnya seperti ini, biar mudah aja kayak kemarin, nggak usah pakai hitungan baterai, jadi tinggal ngurutkan aja kutubnya. Nah ditutup sini ada lambang positif, nah ini terlihat ya, positif, kemudian ini lambang negatif ya. Kalau positif dia sebelah atas ya. Nah ini jalurnya di sini kan ada nih kawatnya, nanti kalian urutkan aja. Berarti kawat ini nanti positif ya. Nah ini kan ke bawah nanti. Nah kalau ke bawah ini positif ya, ini jalurnya ke sini, ini selnya di seri. Berarti kutub yang sebelah sana nanti negatif ya. Nah gini aja. Kemudian sel seberangnya ini pasti positif. Nah ini kalian urutkan, kalau di sini positif, di sini berarti negatif. Nah kalau negatif, kemudian di sini positif, di sini jadi negatif, di sini positif, dan nanti outputnya ini kan jalurnya nanti di seri, jumperannya ke atas masuk junction box, harusnya kan di sini positif, di sini negatif ya. Oke saya lihat. Nah ini jalur yang bawah ya, mohon maaf sulit terlihat. Nah ini lambangnya negatif, jadi ini tinggal kalian hubungkan aja. Kalau sudah seperti ini dibuka aja. Nah ini untuk yang atas positif, nanti kalian hubungkan setiap kutub positifnya. Nah kemudian yang negatif ini kalian jumper juga setiap negatifnya, jangan kelewatan ya. Oke saya hubungkan dulu, saya cari rangkaian yang bagus, nanti bentuknya biar enggak semrawut gitu ya, biar rapi. Oke saya solder dulu. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya beri plat nikel ukuran 0,5 mm guys ya, dan saya jumper. Ini area potongnya ini kan dia terbagi dua ya, kan dibelah dua kiri kanan. Nah tadi kan sudah saya jelaskan kutub-kutubnya sebelah sini dan sana disesuaikan dari outputnya panel. Kalau sebelah sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, nanti outputnya negatif ya. Nah ini tinggal kalian hubungkan aja rangkaiannya. Jadi pertama di tengah saya beri plat nikel, kemudian plat nikel tengah ini masing-masing kutub positif, ini saya paralel. Kemudian yang bawah juga saya masukkan plat sini, kemudian outputnya dari plat sini juga saya masukkan junction box. Jadi outputnya tetap ngambil dari sini ya. Nah untuk jalurnya seperti ini, bisa kalian screenshot biar mempermudah kalian. Nah ini sudah jadi, tinggal dirapikan dan ditutup ya. Kalau mau nanti di sini dikasih isolasi fiber untuk mencegahnya dia korosi ya, atau bisa kalian lem bakar atau silen ya full satu plat ini biar mencegah korosi lah ya. Kemudian di sini juga kalian beli lem bakar, biasanya saya yang warna hitam. Nanti kalau di sini akan saya beri isolasi fiber aja. Nah untuk pengetesan ini sudah jam setengah 6 sore, jadi akan saya tes dulu tegangannya sekarang itu keluar berapa volt. Nanti besok ke pengetesan arusnya ya, nanti akan saya coba short itu dapat berapa ampere gitu ya. Nah ini kondisinya jam setengah 6 sore dan hujan ini masih gerimis ya. Dan tegangannya yang didapat di short ini kayaknya, lepas. Ini saya hubungkan jalur positif negatifnya dari solar panel di 3,72 volt. Ini jam setengah 6 sore ya. Jadi nanti besok sekalian saya cek juga di kondisi trek peaknya dia berapa volt, kemudian arusnya juga berapa volt. Nah ini sudah normal untuk tegangannya, jadi tinggal tes arusnya apakah sesuai ya di 5 volt 4 ampere gitu ya. Jadi totalnya 20 watt peaknya. Oke lanjut besok hari ya. Oke guys, ini pengetesannya, dan ini sulit sekali mencari kondisi cerah karena kalian bisa lihat sendiri ini banyak awan. Mungkin ini terangnya juga nggak seterang yang tanpa awan ya. Ini mungkin dia terkena awan tipis-tipis. Langsung aja saya cek ya dari segi tegangan. Saya hubungkan manual. Ini terbalik aja nggak apa-apa, saya cepet-cepet guys ya. Nah untuk tegangan dia keluar di 5 volt ya, di 5 volt. Nah ini tabrak mendung lagi guys, cuma tegangannya masih bagus di 4,7 volt. Ini flat ya, udah nggak ada sinar, ada tipis banget. Nah ini mulai terang lagi.
Tegangan mau mulai naik ya, dan mendung lagi ya. Tadi kalau kondisi terang kurang lebih di 5 volt ya. Oke, ini naik lagi untuk cahayanya. Oke, mulai panas ya, di 5 volt stabil. Oke, tegangan bagus di 5 volt. Sekarang saya cek untuk shotnya ya. Jadi untuk shotnya ini avometer yang arus 10 ampere ini sudah mulai rusak, makanya saya buat lagi sederhana pakai voltmeter, volt ampere meter ya, yang digital. Ini suplainya saya pakai power bank, jadi yang saya ukur hanya voltase, jadi yang saya ukur hanya ampernya aja. Nanti di sini terbaca arusnya, tapi tegangannya tidak ya. Ini masih stabil di 5 volt. Oke, saya ganti dulu ke voltmeter ya. Oke, dan ini langsung ke pengetesan arusnya. Ini kondisi 00 semua ya. Nanti ketika saya shotkan, yang terbaca hanya arus ya. Oke, saya hubungkan secara shot ya. Ini arus, oh panas. Arusnya sampai berapa tadi? Kayaknya 5 tembus ya. Sampai 5 guys ya. Wow. Saya kurang tahu ya tadi kok bisa sampai nyentuh 6 ya. Padahal kalau speknya sih dia mentok di 4 ampere. Cuma tadi saya shotkan di sini itu panas sekali ya. Oke, saya coba ulangi. Oke, 4. Ini kondisi mendung tadi. Sebentar, ini sudah mulai trik lagi. Nah, ini sampai 6 ya. 6 lebih. Apa mungkin alat ukurnya yang bermasalah? Saya coba ganti dulu alat ukurnya ya. Nah, ini sudah saya ganti untuk alat ukurnya. Ini yang tadi. Dan kondisinya mendung lagi. Ini secara tiba-tiba ya. Jadi mendung kadang panas itu langsung. Saya nggak bisa nentuin cahayanya maksimal. Oke, saya coba shotkan ya. Kondisinya flat seperti ini, cahayanya tipis banget ya, cuma masih ada cahaya. Dapat 1,3 ya, 1,4. Shotnya di 1,5. Oke, mulai naik. Ini panasnya mulai terasa lagi. Nah, jadi di sini itu kondisinya gini guys ya, tiba-tiba sekali. Ini udah mulai trik ya. Saya shotkan lagi. Loh, ini mendung lagi kan. Oh, kampret. Oke, saya tunggu coba sampai terang. Saya coba iseng shotkan, dapat 1,2 karena dia datar banget ya. Saya coba sampai trik lagi ya. Semoga aja memang nggak salah alat ukurnya ya. Soalnya sampai 6 ini melebihi spek panelnya. Ini beneran panel 20 atau 30 WP ya. Ini stikernya sih sudah saya lepas guys ya. Ini dulu mereknya ST Solar 20 WP. Ini bekas stikernya karena saya buat jalur jumper ini ya. Ini sudah saya tutup solasi fiber ya, jadi untuk anti korosinya, misal kalau kehujanan kecipratan nggak langsung kena platnya ya. Kalian bisa lebih amannya mungkin didobeli lagi. Dan ini dari tadi kayak gini guys ya, maksudnya nggak bisa terang maksimal, jadinya udah saya tes ala kadarnya aja guys ya. Ini kondisi ada cahaya tipis-tipis, shotnya di 2,5 ampere ya. Nah, ini keluar sudah 2,5. Mohon maaf kurang jelas. Jangan terlalu lama ya, nanti rusak untuk solar panelnya. Nah, ini ada cahaya agak panas dikit, 2,7 ya. Jadi di sini tuh awannya rata banget guys ya. Jadi kanan sampai ke kiri itu dia rata. Adapun ya renggang-renggang dikit pun kayak gini loh. Jadi nunggunya itu lama banget ya. Nah, ini panas nih. Ini hanya beberapa menit nih. Nah, ini dapat 5 ampere guys. 4 ampere. Wow. Ini ya, panasnya kayak gini. Ini belum maksimal. Tadi mungkin yang maksimal sampai 6 ya. Oh, ini panas guys ya. Jadi saya shotkan. Ini panas. Nah, ini sudah mulai redup lagi. Dapat 3 ampere.
redup kayak gini 3 ampere. Oh ya, ini short ya guys, mungkin beda dari waktu ngecas ya. Jadi short itu dia hubung singkat, ampernya jadi lebih tinggi, yang menandakan ini panel surya merek ST Solar. Ini panel bagus banget ya, jadi dia melebihi spek. Kalau di shortkan yang targetnya harusnya sih 4 ampere, itu pun kalau sampai udah bagus banget. Ini malah dikasih lebih sampai 6 ampere ya tadi waktu trik ya. Dan saya shortkan di sini tuh panas sekali karena ya saya hubungkan manual, nggak saya puter-puter. Jadi untuk ampere besar ini pasti panas ya. Nah, ini untuk kondisi flat aja kayak gini dapat 1,7 ampere. 1,7 ya, ini flat ya. Menurut saya ini berhasil modifikasinya. Ini entah dibilang 30 WP atau 20 WP, padahal ini panel 20 WP. Nah, saya ada solar panel itu 30 WP, cuma belum modifikasi. Itu masih saya tes karena saya buat MPPT guys ya. Nih MPPT nya tadi udah pengetesan juga waktu trik dan hasilnya memuaskan. Ini spek panel 30 WP. Itu ketika masuk MPPT dia itu outputnya juga 6 ampere ya. Kalau dimodifikasi dia 5 volt 6 ampere. Ketika saya masukkan ke MPPT ini dia juga 6 ampere. Nanti akan saya kasih lihat hasilnya. Nah, untuk ngecas baterai, tapi ini kondisi low ya, baterai LiFePO4. Mungkin kalau dia hampir penuh pengecasan nggak setinggi itu ya gitu. Nah, ini saya ada kendala satu, jadi tegangan baterai dia masuk ke voltmeter dan masuk ke panel, jadi tegangannya feedback bocor ke atas ya. Tapi nggak masalah sebenarnya, cuma ganjel aja karena displaynya ini kedip-kedip kayak gini ya. Harusnya kalau solar panel nggak produksi ininya mati ya gitu. Oke, mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ini saya mau kirim soalnya, makanya buru-buru. Kemarin sebenarnya mau diambil oleh Mas Sukri Depok ya, itu sahabat dari grup LTS. Kemarin mau main ke sini, mohon maaf karena saya ngecat rumah guys. Ini bekasnya ya, ya biar rapi aja gitu, biar bersih ya. Nah, kemarin itu kasusnya saya lagi ngecat, beliau itu mau main ya. Nah, saya sudah tahu beliau mau main, cuma saya lupa kalau perumahan itu dia pakai nomor rumah guys ya. Jadi alamat saya blok A2 G30 itu nomornya, dan kemarin lupa saya ngabarinya. Jadi hanya share lokasi saja, ketika di post kan bingung itu nomor rumah yang mana. Dan dan beliau itu nunggu udah setengah jam ya. Kemudian karena saya nggak respon di telepon, nggak dijawab, jadinya pulang. Dan saya tahunya itu setelah 1 jam baru buka HP ya, dan saya lihat itu udah di spam telepon. Jadi mohon maaf banget buat Mas Sukri Depok. Insya Allah kapan-kapan kalau saya ada rezeki atau waktu longgar, saya ada niatan mau main juga ke sana ya, main biasa gitu ya, karena beliau udah jauh-jauh dari Depok mau ke sini gara-gara saya teledor nggak jadi gitu ya. Oke, jadi ini mau saya kirim karena ini pesanan beliau ya. Jadi ini sudah done, udah fix, dan akan saya jual juga di online saya. Jadi kalian cek aja di Shopee saya, sudah saya upload solar panel 20 WP modifikasi, nggak jauh beda untuk solar panelnya. Jadi untuk yang didapat mungkin kayak tadi di 6 ampere kalau tembus ya. Kalau standarnya tadi harusnya sih 4 ampere, tapi ini 5 ampere juga kayaknya enteng sekali ya sampai di 5 ampere. Oke, mungkin videonya hanya sampai sini, semoga bermanfaat. Saya Swallow Elektro, terima kasih.